Renungan Hari Minggu Biasa ke-24 tahun C. Seluruh surga akan bergembira karena satu orang berdosa yang bertobat. Bacaan pertama diambil dari kitab Keluaran bab 32 ayat 7-11, ayat 13-14. Dan bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada Timotius bab 1 ayat 12-17 dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 15 ayat 1-32. Saudara-saudariku terkasih, saya teringat beberapa tahun yang silam sempat beredar sebuah stiker berwarna merah berbentuk hati yang tertulis, "Aku cinta orang yang benar." Ketika orang membaca stiker itu, ada yang memberikan komentar kepada orang yang memasang stiker itu. Apakah engkau tidak pernah berbuat kesalahan? Apakah Tuhan hanya mencintai orang yang benar? Bagaimana nasib orang yang tidak benar? Mungkin mereka juga membutuhkan cinta kita. Orang yang tidak benar, orang yang tidak jujur, biasanya dijauhi dan tidak dapat dipercaya lagi. Dengan sikap semacam ini, mereka sepertinya dianggap tidak mampu untuk menjadi baik kembali. Mereka sudah berusaha dengan keras untuk menjadikan diri mereka baik, benar, dengan segala perbuatan yang mereka tunjukkan. Mereka berusaha untuk memulihkan kepercayaan orang lain, tetapi nasib mereka selalu sama. Mereka dicap sebagai orang tidak benar. Saudara-saudariku terkasih, bagaimana sikap Allah terhadap orang yang tidak benar, orang yang tidak jujur? Bacaan pertama, kitab Keluaran menggambarkan rencana Allah untuk membinasakan orang yang tidak taat, orang yang tidak benar, orang yang tidak jujur. Namun Allah sendiri akhirnya membatalkan rencananya. Tuhan membatalkan bencana yang telah direncanakannya kepada bangsa Israel yang tidak taat dan setia. Sangat jelas di sini bahwa Allah tampil kembali sebagai juru selamat bangsa yang mengalami kesulitan. Misteri Allah pengasih dan penyayang disambut dengan sukacita oleh sang pemazmur. Betapa berharganya kasih setiamu, ya Tuhan. Mazmur 36 ayat 8. Gambaran Allah yang berbelas kasih, Allah yang sungguh memaafkan kesalahan manusia, diungkapkan secara jelas dalam 3 perumpamaan yang dikisahkan dalam Injil Lukas hari ini. Sikap Allah dalam 3 buah perumpamaan ini menunjukkan bahwa Allah begitu berbelas kasih. Ketika orang membaca 3 perumpamaan ini, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin ia meninggalkan yang ke-99 ekor untuk mencari satu yang hilang itu? Bagaimana mungkin ibu itu harus berusaha untuk mencari dirham yang hilang itu? Bagaimana mungkin ayah itu menerima anaknya yang telah menghabiskan segala hartanya dengan hidup berfoya-foya bersama pelacur-pelacur? Kita boleh bertanya-tanya. Kita boleh mengatakan bagaimana mungkin. Kita boleh mempertanyakan sikap Allah. Tetapi cara inilah yang dikerjakan oleh Allah.
karena ia melihat bahwa di dalam diri orang yang dianggap sebagai pendosa, orang yang dianggap tidak benar, orang yang dianggap tidak jujur, orang yang hilang dari hadapannya, masih ada harapan untuk kembali kepada Allah. Bagi Allah, setiap pertobatan merupakan suatu kegembiraan yang tidak bisa diukur nilainya. Saudara-saudariku terkasih, pengalaman menunjukkan bahwa ada banyak orang yang takut kembali kepada Allah karena mengira bahwa Allah itu akan marah lalu memberikan siksaan. Saya yakin dan percaya bahwa Allah tidak pernah menghukum. Siapa yang sudah melihat Allah memberikan hukuman kepada manusia? Siapa yang sudah melihat orang tua memberikan hukuman kepada anaknya? Atau guru memberikan hukuman kepada para muridnya? Atau pastor memberikan hukuman kepada orang yang tidak setia? Hukuman itu terjadi, tetapi semuanya itu karena kasih. Semuanya itu karena sebuah ungkapan kasih kepada mereka yang dihukum. Allah tidak pernah menghukum, hanya kita sendirilah yang menghukum diri sendiri, keluarga kita dan sesama kita. Lalu apa yang harus kita buat? Kita harus berani untuk bertobat dan selalu ingat akan kebaikan Allah. Kita harus berani untuk membuka hati dan menerima, membuka hati memeluk, membuka hati mengasihi saudara-saudari kita yang kembali dan bertobat. Bagi Tuhan, kita semua adalah miliknya dan sangat berharga di matanya. Orang benar dan orang berdosa sama-sama milik Tuhan, sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Ketika satu orang berdosa hilang, Tuhan akan cari dan menyelamatkannya. Ketika satu orang berdosa hilang, Tuhan juga menuntut kita untuk mencari dan menemukannya, membawa dia kembali ke hadapannya. Ada sukacita di surga ketika satu orang berdosa bertobat. Sukacita itu bahkan melebihi sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Semoga